Perkembangan demi perkembangan dalam konflik Pakistan dan India yang telah menewaskan puluhan orang masih menjadi sorotan, terutama di tengah fase gencatan senjata seperti saat ini. Apalagi Perdana Menteri India Narendra Modi sempat bilang kalau situasi ini hanya berlangsung sementara. Tapi selain dinamikanya, hal lain yang menyedot perhatian adalah kekuatan tempur kedua negara ini. Selain beda kekuatan tempur, kedua negara ini juga punya perbedaan dalam kebijakan penggunaan nuklir. Langsung aja kita bahas. Saya Muhammad Dafa, selamat datang di Brigadir Standby. Sedikit flashback dulu nih, awal pertempuran antara India dan Pakistan terjadi pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. Setelah India melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan. India menyebut serangan ini dilakukan sebagai balasan atas aksi teror di Pahalgam, Kashmir pada 22 April 2025 yang menewaskan 26 turis. India meyakini bahwa aksi tersebut memiliki keterkaitan dengan Pakistan. Sejak saat itu, Pakistan lewat Perdana Menterinya Shehbaz Sharif mengecam serangan tersebut dan menyebutnya sebagai perang. Dan setelahnya udah bisa ditebak lah ya. Berbagai kekuatan tempur yang dimiliki India dan Pakistan akhirnya diterjunkan ke medan pertempuran. Menurut data Global Firepower 2025, India menempati peringkat keempat kekuatan militer dunia. Terhitung India memiliki 1,46 juta personel aktif dan 1,15 juta pasukan cadangan. Kemudian dari segi anggaran pertahanan, India menganggarkan sekitar 79 miliar dolar AS atau sekitar 1,3 kuadriliun rupiah untuk tahun fiskal 2026. Diketahui anggaran ini meningkat hampir 10% dari tahun sebelumnya. Dalam hal kekuatan tempur darat, India memiliki sistem yang terintegrasi dengan baik, mencakup kendaraan lapis baja hingga artileri. Soal armada tempurnya, India mengoperasikan lebih dari 2.000 kendaraan tempur, termasuk unit infanteri BMP-2 yang diproduksi secara lokal. Untuk kekuatan tank, India mengoperasikan lebih dari 4.200 tank, termasuk T-90 Bhishma dan Arjun, serta hampir 150.000 kendaraan lapis baja. Kemudian dari segi kekuatan udara, India memiliki 2.229 pesawat militer termasuk 513 jet tempur. Di antaranya 220 pesawat tempur Su-30 dan 36 pesawat tempur multiperan Rafale dari Dassault Prancis. Selain itu, India juga memiliki 899 helikopter dan 6 pesawat tanker. India juga memiliki armada laut yang jauh lebih besar dan modern. New Delhi mengoperasikan 293 kapal, termasuk 2 kapal induk, 13 kapal perusak, dan 18 kapal selam. Dengan kemampuan inilah, Angkatan Laut India mampu menjangkau perairan internasional. Sementara Pakistan, berdasarkan data Global Firepower 2025, negara ini berada di posisi ke-12 dari 145 negara. Islamabad memiliki sekitar 654.000 personel aktif dan 500.000 pasukan paramiliter. Beda jauh ya sama India yang udah jutaan. Anggaran pertahanan Pakistan juga nggak sebanyak India, karena negara ini hanya mengalokasikan 7,6 miliar dolar AS atau sekitar 125 triliun rupiah untuk anggaran militernya. Kekuatan darat Pakistan juga nggak sebanyak India, dengan hanya ada sekitar 2.600-an tank yang mereka miliki. Oh iya, FYI aja ya, untuk armada tempur Pakistan ini kabarnya sebagian diadaptasi dari varian desain Cina. Kemudian dalam urusan pertahanan udara berbasis darat, Islamabad mengoperasikan sistem berlapis terpadu yang terdiri atas sistem pertahanan udara jarak jauh serta sistem pertahanan udara jarak menengah untuk ancaman hingga jarak 70 km. Untuk kekuatan udara, Pakistan memiliki 1.399 pesawat, termasuk 328 jet tempur seperti F-16 dan JF-17 Thunder. Kemudian ada juga nih, jet tempur Cina J-10C
yang terus menjadi pembahasan dalam pertempuran dengan Angkatan Udara India. Tenang, nanti J-10C bakal kita bahas. Kita lanjut dulu membedah kekuatan laut Pakistan. Nah, di sektor ini Pakistan sebenarnya punya kemampuan mengoperasikan 121 kapal. Cuman negara ini ternyata masih belum memiliki kapal induk atau perusak dan hanya memiliki 8 kapal selam. Kenapa sedikit? Karena Pakistan lebih fokus pada perairan pesisir. Dari sekian banyak sorotan, banyak yang khawatir kalau pertempuran India dan Pakistan bakal jadi perang nuklir. Ya gimana ya, soalnya India dan Pakistan emang sama-sama punya kekuatan nuklir dan rudal balistik. Laporan Arms Control Association bahkan menyebut India dan Pakistan masing-masing memiliki sekitar 170 hulu ledak nuklir. Kedua negara juga mengembangkan sistem peluncuran hulu ledak nuklir melalui darat, laut, dan udara. India sendiri mengandalkan rudal Agni 5 dengan jangkauan lebih dari 5.000 hingga 8.000 km dan sedang mengembangkan Agni 6. Namun India juga punya kebijakan tidak menggunakan duluan atau no first use dalam penggunaan senjata nuklir. Beda dengan India, Pakistan memiliki rudal Shaheen 3 dengan jangkauan 2.750 km. Tapi Pakistan kabarnya juga tengah mengembangkan senjata nuklir taktis seperti rudal balistik Nasr. Pakistan sendiri kabarnya tidak terikat pada doktrin seperti India soal no first use. Selain beda kekuatan, prinsip penggunaan nuklir kedua negara juga memiliki perbedaan. Nah, tadi di atas kita udah singgung ya, kalau dari segi kekuatan militer, India bisa dibilang lebih unggul di semua aspek, termasuk di kekuatan udara mereka. Tapi, jet tempur Chengdu J-10 buatan Cina seolah membuktikan kalau armada militer yang mumpuni aja belum tentu bisa menjamin kemenangan di pertempuran. Yap, jet tempur Cina yang digunakan militer Pakistan itu berhasil menjinakkan jet tempur Rafale milik India. Bukan cuma militer India yang takluk, tapi J-10 Cina juga bikin saham perusahaan Dassault anjlok. Sebaliknya, saham Chengdu Aircraft Corporation yang memproduksi J-10C naik hingga 17,05%. Meski J-10C dibanderol jauh lebih murah dibanding Rafale buatan Perancis, jet tempur ini ternyata dibekali sederet teknologi canggih. Langsung sikat aja spesifikasi jet tempur J-10C buatan Cina. Salah satu keunggulan utama J-10C terletak pada radar AESA yang mampu mendeteksi target dari jarak jauh, mengunci sasaran dengan akurasi tinggi, serta tetap tahan terhadap gangguan elektronik dari musuh. Teknologi ini memberi keuntungan signifikan dalam pertarungan jarak menengah hingga jarak jauh. Jet tempur J-10C juga dilengkapi dengan sistem rudal PL-15 atau rudal udara ke udara jarak jauh yang dapat menyerang lawan sebelum mereka menyadari kehadirannya. Melalui bantuan data link satelit dan komunikasi jaringan real-time, pilot J-10C bisa berbagi informasi target antar pesawat secara langsung. Meskipun Rafale dikenal sebagai jet yang lincah, J-10C juga didesain lincah dengan konfigurasi karena delta yang memberikan kelincahan luar biasa dalam pertarungan jarak dekat. Konfigurasi yang lebih mengutamakan kelincahan daripada stabilitas ini membuatnya sangat efektif dalam pertempuran cepat. Selain itu, karena J-10C memiliki harga yang lebih ekonomis, hal ini membuka peluang untuk negara-negara berkembang seperti Pakistan mengoperasikan lebih banyak unit tanpa kehilangan banyak kemampuan tempur. Berbekal spesifikasi tersebut, J-10C yang made in China ini berhasil membuat 5 jet Rafale. 5 ya, bukan 1 atau 2 doang, membuat mereka jadi puing-puing. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyatakan angkatan udara negaranya saat itu memang tengah dalam kondisi siaga penuh saat terjadi ketegangan di perbatasan.
Ia juga menyebut seluruh pesawat tempur Pakistan tetap berada di dalam wilayah udara nasional. Lalu, saat jet-jet tempur India mulai melepaskan muatan, militer Pakistan pun langsung merespons dengan manuver cepat dan menembak jatuh jet tempur India tersebut. और पाकिस्तान के उकाब मुकम्मल तौर पर तैयारी में थे और हमारे जहाजों ने पाकिस्तान की सरहदों को अबूर नहीं किया। जाम स्पीकर, जो ही हिंदुस्तान के जहाजों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। Nah, itu tadi sederet informasi soal kekuatan India dan Pakistan, baik itu sumber daya militer mereka sampai sumber daya nuklir yang jadi kekhawatiran publik internasional. Tapi semoga kekuatan militer India, Pakistan, atau negara-negara lain di belakang mereka enggak akan bisa ngalahin kekuatan yang satu ini, yaitu kekuatan perdamaian dunia. Saya Dava pamit, sampai jumpa di episode Brigade selanjutnya. Bye!